bahwa ada perkawinan yang 100% bahagia. Nyaris tidak ada. Di video sebelumnya, saya sudah membahas Patse berkaitan dengan elemen diri seseorang. Dan dengan Patse, kita barulah secara akurat dapat menentukan elemen diri seseorang. Dari elemen diri tersebut, kemudian barulah kita bisa menentukan apa elemen hoki tersebut. Apa elemen hoki bagi orang tersebut. Dan dengan demikian, kita bisa dari elemen hoki, kita baru bisa menentukan karir seperti apa, ataupun usaha yang seperti apa. Kali ini, saya bukan membahas soal karir ataupun usaha, tapi kita membahas soal hubungan, khususnya di dalam hubungan perkawinan. Bagaimana kondisi hubungan di dalam Patse seseorang. Ini adalah seorang wanita yang bernama 3M, lahir 1 September 1993, dan dari Patse-nya kita bisa melihat yang 1993 ini adalah pilar tahun, pilar bulan adalah ini, kemudian ini adalah pilar hari, dan ini adalah pilar jam. Disebut Patse karena terdiri dari 8 huruf, yaitu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Kemudian ini adalah pilar 10 tahun. Jadi di dalam Patse itu kita bisa melihat periode 10 tahun kita. Periode 10 tahun ini bisa menentukan banyak hal. Bisa tadinya kita misalnya nggak senang dengan belajar, tiba-tiba senang dengan belajar. Ataupun bisa juga orang yang tadinya tidak senang belajar, jadi senang belajar. Bisa juga tentang hubungan perkawinan, bisa tentang rezeki, ataupun bisnis, bisa berkembang atau tidak berkembang. Kemudian adalah satu lagi adalah datangnya tahun. Kan bagaimanapun di dalam 10 tahun ada tahun-tahunnya, ya kan. Nah, ini adalah seorang wanita ya, tadi tanggalnya sudah saya sebutkan. Nah, D masternya dia adalah seorang kayu. Ya, di dalam hukum 5 elemen bagi seorang wanita, elemen yang mengkontrol dia ataupun dia yang tunduk sama elemen apa, itu adalah lambang suaminya. Ini sangat logika kan? Di dalam tradisi ketimuran, bagaimanapun pihak suami tentu kedudukan yang lebih tinggi, dia menjadi kepala rumah tangga. Jadi elemen apa yang mengkontrol elemen diri itu lambang suami. Jadi bagi wanita ini lambang suaminya adalah logam, elemen logam. Ya. Kemudian pada elemen logam ataupun elemen suaminya, ataupun ini juga disebut pilar suaminya, pilar pasangan. Ini terdapat satu lambang yang disebut dengan Cisa. Cisa di dalam Patse itu merupakan indikasi datangnya energi buruk. Cisa di dalam istilah ini seven killing. Tapi jangan dianggap seven killing ini terlalu berbahaya. Tidak juga gitu. Berbahayanya hanya suatu potensi. Jadi Patse, sekali lagi saya mungkin perlu mengulangi, Patse adalah berisi tentang informasi potensi diri. Bisa negatif, bisa positif. Berisi informasi potensi diri. Jadi dia seperti peta aja. Bisa suatu peta dan di dalamnya terlalu banyak informasi. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk menguraikan informasi itu sehingga berguna. Nah, Cisa ya, tadi seven killing itu menggambarkan energi buruk berkaitan dengan 3 hal. Yaitu 1, misalnya hubungan yang buruk. Kedua, kesehatan yang buruk. Ketiga, mungkin bisa sakit ataupun mengalami kecelakaan. Nah, dengan adanya informasi ini, kita bisa melihat bahwa orang ini bisa memiliki persoalan dengan hubungan perkawinannya. Jadi, perkawinannya yang tidak bahagia ini bisa menimbulkan sampai perceraian. Ya. Bisa menjadi perceraian. Tapi apakah pasti percaya? Belum tentu. Kadang-kadang kita udah periksa 10 tahun itu tidak ada informasi tambahan yang mendukung dugaan awal kita. Nah, kalau tidak ada dalam 10 tahun, ya berarti kesimpulan kita, meskipun perkawinannya tidak bahagia, dan hati-hati ya, ketika saya bilang tidak bahagia, jangan punya suatu gambaran bahwa ada suatu mimpi bahwa ada perkawinan yang 100% bahagia. Nyaris tidak ada. Ya, sekali lagi tidak ada.
Perkawinan tentu ada masa-masa bahagia, ada masa-masa tidak bahagia. Memang ada beberapa orang yang beruntung, misalnya dia bisa dapat kebahagiaan 60%, 70%. Tapi dalam 70% itu terkandung 30% tidak bahagia. Ya kan? Nah, dalam kasus ini sisa, maka kita bisa namanya memberikan level kebahagiaannya mungkin sekitar 45%, ya, di bawah 50%. Tapi di bawah 50% ataupun 45% belum tentu terjadi perceraian ataupun bubar tersebut. Nah, kita perlu mencari informasi-informasi lainnya dari periode 10 tahunnya dan dari tahun yang berlangsung. Saya sudah memeriksa periode 10 tahunnya, yaitu di dalam periode 10 tahun ketika elemen ya ataupun lambang binatang kerbau berkuasa, maka ini bisa terjadi namanya kombinasi. Apa artinya kombinasi? Elemen suami itu berkombinasi dengan elemen yang lain. Apa maknanya dalam kehidupan? Tadinya dia berkombinasi sama kita. Sekarang tiba-tiba dia lebih senang berkombinasi dengan yang lain. Itu artinya pikirannya tadi ya, Pak Cia dalam mengambil pikirannya sudah mulai ragu-ragu, sudah mulai gak senang, sudah lebih tertarik ke pihak luar. Gitu. Seperti kita ketahui ya, ayam ketika ketemu kerbau itu satu kelompok. Di dalam kehidupan kita bisa melihat orang itu berkelompok. Orang yang senangnya dengan satu game, dia akan berkelompok dengan game itu ya. Kemudian orang yang senang dengan hobi yang lain, dia berkelompok. Ya. Nah, kebetulan kalau di dalam perhitungan puzzle, ayam ketemu dengan kerbau, ketemu dengan ular. Mereka ini 3 sekawan. 3 sekawan yang berkelompok. Artinya tiba-tiba, karena tadi ini adalah lambang pilar suaminya tuh berpikir, aduh, gue lebih enak bergaul sama orang lain. Nah, maka kita periksa lagi. Karena ini udah 2 informasi, kita perlu mengecek tahun berapa. Nah, setelah dicek, tahun 2037, yaitu tahun ular. Dan ketika ular bergabung dengan kerbau, bergabung dengan ayam, potensi itu menjadi nyata. Pertanyaannya adalah, apakah ini pasti bercerai? Tidak sama sekali. Kalau dia tahu soal puzzle ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Tahun 2037 datang ular. Tapi begitu tahun berganti 2038, berubah menjadi kuda kan? Nah, ketika jadi kuda, informasi ini sudah tidak berlaku lagi, tidak valid lagi. Jadi pesan saya apa terhadap pembacaan puzzle-nya ataupun terhadap orang yang mengalami hal-hal seperti ini? Jangan pada masa-masa seperti ini, ya, pada tahun 2037 ini, gampang aja mengatakan, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, ya kan? Atau mari kita ke pengadilan, ya kan? Ataupun misalnya kalau bukan dia, ini bisa jadi bukan dia juga, yaitu suaminya menggugat dia. Nah, pakai trik lah, pakai strategi lah. Tunda sampai tahun berlalu. Dan ini untuk apa? Mencegah namanya penyesalan bercerai, karena banyak juga pasangan menyesal. Ya. Tentu ada yang bahagia gitu ya. Tentu ada yang bahagia dengan perceraian. Tapi banyak juga yang menyesal. Karena sesungguhnya ketika energi itu berubah, tiap tahun berubah, tiap 10 tahun berubah. Yang tadinya buruk bisa jadi baik. Ya. Yang baik bisa jadi buruk. Jadi asal kita mampu mengendalikan kesabaran kita, khususnya di tahun-tahun ini, tentu ya dengan catatan memang dia pinginnya tidak bercerai. Maka hal yang buruk tersebut bisa dicegah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya namanya perkawinan ini adalah hubungan karma masa lalu. Di masa lalu tentu kita ada berbuat baik, ada berbuat jahat, ya kan? Ada berbuat yang tidak baik. Sekarang ini hutang piutang itu harus diselesaikan. Tapi apakah hutang itu pasti diselesaikan dan harus cut off? Belum tentu. Ini menggambar kepada tahun itu dia bukamban, ya, tidak nyaman, tidak senang. Dia mulai tertarik dengan pihak lain, mulai tertarik dengan informasi lain dan lain-lain. Nah, asal kita mengetahui ini, jadi puzzle tujuannya apa sih sebenarnya? Untuk mengelola kehidupan kita, lebih tahu soal informasi baik. Kalau baik, kita harus kerja keras mengejarnya. Kalau buruk, bukan berarti kita, gue nggak mau dengar yang buruk-buruk. Salah. Kalau yang buruk, kita menyusun siasat
menyusun strategi supaya yang buruk itu tidak terjadi. Jadi Pak Ce sesungguhnya apa? Suatu scanner tentang keadaan seseorang, dan dari scanner itu kita bisa mengambil suatu tindakan yang lebih tepat. Coba dengarkan kesaksian dari murid-murid saya yang tadinya skeptikal belajar Pak Ce, dan sekarang mereka bisa memberikan suatu sharing kepada kamu semuanya. Belajar Pak Ce dan Feng Shui ini benar-benar membuat kita melihat jati diri kita itu sejauh mana. Nah, selain itu, belajar ini nih sangat penting karena ini adalah investasi penting seumur hidup. Baik buat saya secara pribadi ataupun nanti buat keluarga. Saya merasa ilmunya sangat-sangat banyak. Ini seperti kita pergi ke laboratorium klinik untuk medical check-up. Jadi melihat hasil daripada badan kita. Apa yang terjadi kalau memang seandainya hasilnya kurang bagus, tetap ada solusi. Baru kali ini saya mendapatkan bahwa Pak Ce sama Feng Shui digabung itu sangat-sangat menarik sekali gitu. Menjadikan kita lebih mawas diri. Jadi kalau misalnya kita bisa baca Pak Ce kan, kita jadi tahu apa sih yang ada dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Gitu. Baiklah, jika informasi ini berguna, ya, bermanfaat untuk kehidupan Anda, maka tolong subscribe channel ini, atau like, ataupun share konten-konten kami. Tetap dibuka hati dan buka hoki. Oke, sampai ketemu.